Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا قربنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah di Allah, tentunya bersyukur dan berbanyakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kalimat kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bahagiaan, nikmat ketenangan. Jadi sebagian Allah firmankan antara sakinah itu berbeda. Allah yang telah memberikan ketenangan, kebahagiaan di hati orang beriman, dia satu iman dengan bertambahnya iman dan iman. Maka tentunya kita bersyukur Allah SWT karena keterangan itu salah satunya yang kita diberikan kesempatan untuk dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pada kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah dan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada diri kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penanti risalahnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul ya, kita ada di majelis yang mustajabah, raudhah yang taman surga, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat atas perintah Allah, dan malaikat ini untuk menyaksikan keberadaan kita. Karena kita saksikan malaikat serius gitu. Karena nanti kalau dengan ngantuk atau ngobrol itu dilaporkannya juga gitu ya. Maka tentunya karena kita sadar di bersamai malaikat, maka tentunya kita sungguh-sungguh dalam majelis ilmu. Dan tentunya malaikat punya tugas untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita juga kita doakan ya, khususnya jamaah Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegerakan yang saat ini sedang diuji Allah dengan masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya. Dan tentunya kita juga mohon pada Allah, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang sholih dan sholihah, yang senantiasa membahagiakan kita dan dapat ridho dari Allah SWT serta diijabah seluruh keinginan-keinginan mulia mereka. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita ngaji bareng ya, yang antara kebajikan dan dosa ya. Kita terinspirasi hadis Arba'in yang ke-27 ya. Bapak Ibu yang Allah, nanti ada dua hadisnya diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeda. Yang pertama dari Nawas bin Sam'an, Bismillahirrahmanirrahim. Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa yang bersabdakan, al-birru, yang namanya kebajikan adalah husnul khuluq, yang akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sedangkan wal ismun, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, adalah apa yang dirasakan oleh jiwa kita. Ya. Wa karihta ayattali'a alaihi nas, dan jika kamu tidak suka bila dilihat oleh orang lain. Jadi hadis ini yang pertama, yakni mencoba membandingkan antara kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan? Yakni husnul khuluq, akhlak yang mulia.
Jadi kemudian yang kedua, dosa apa itu dosa? Yakni sesuatu yang meresahkan jiwa kita. Ini menandakan bahwa itu yang Allah di dalam diri kita ini ada potensi baik. Sehingga kalaupun ada dosa yang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang, maka ada sinyal, ada sensor dalam dunia teknologi, ada sensor yang mengingatkan, kamu telah berbuat dosa. Itu ada inilah, ada semacam keresahan. Dan yang kedua, ternyata jika yang dilakukan tadi, dosa tadi, itu tidak mau dilakukan orang lain. Dengan besok orang lagi lihat film porno dan dibuka, saya lihatnya porno kan, sembunyi-sembunyi ya. Atau yang lainnya misalnya, kecuali sekarang ya, ada juga begitu korupsi keterima malah jebol-jebol gitu ya. Oke. Baik, hadis riwayat Muslim ini. Baik. Kemudian yang kedua ini sekaligus nanti menunjukkan betapa Rasulullah itu benar manusia yang mulia, manusia yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wabisah, dari sahabat Wabisah bin Ma'had. Kalau ia berkata, ataitu, aku datang Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW. Faqala, jadi ini dikisahkan dengan Bapak si Robisah ini dia kangen banget sama Rasulullah. Karena saking kangennya hanya di kumpulan seperti ini, di majlis seperti ini. Jadi Rasulullah dengan para sahabat itu biasa di sholat dan sarang-sarang kayak gini, majelis ilmu. Terutama di waktu subuh seperti sampai waktu maghrib. Kemudian Abu Yusuf ini duduknya di belakang Bapak Ibu. Kemudian dia minta izin kepada para sahabat untuk mendekat pada Rasulullah. Tolong izinkan saya untuk dekat dengan Rasulullah. Maka dikasih jalan sama para sahabat. Karena aku begitu kangen sama Rasulullah. Kemudian sampai akhirnya dia digambarkan sama si Abu Yusuf ini. Apa ini? Duduknya itu sampai lututnya disebutkan dengan lututnya Rasulullah. Kemudian belum ngomong apa-apa, Rasulullah itu bertanya, bolehkah aku tebak apa yang aku inginkan? Silakan ya Rasulullah. Jadi dikatakan jika nas'alu 'alil birri wal ism. Jadi kamu datang untuk bertanya terkait dengan kebajikan, gitu kan, gitu ya. Kemudian si Wabisah ini katakan, na'am, benar ya Rasulullah. Jadi sebelum mengungkapkan keinginannya, Rasulullah sudah menebak bahwa Wabisah ini kangen, bukan hanya sekedar kangen, tapi dia ingin menanyakan terkait dengan kebajikan dan dosa. Kemudian Rasulullah bersabda, al-birrun adalah ista'ta qalbaka. Ya, jadi tanyakan kepada hati kecil ya. Jadi nanti ternyata kebaikan dan dosa itu Bapak Ibu, itu bisa ditanyakan terhadap diri kita masing-masing. Tentunya itu tergantung seberapa kuat keimanan kita, seberapa bersih hati kita. Ya, jadi Rasulullah itu kalau nanti melihat orang-orang yang baik seperti ini, cukup tanya-tanyakan pada dirinya. Ya, sampai saat itu Rasulullah digambarkan pada Wabisah ini, dia memegang dadanya Wabisah. Tanyakan pada hati kecil atau hati nurani. Sama bagian. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang tanya pada jenengan, Ustaz, ini yang saya lakukan ini dosa atau apa baik gitu ya, pegang dadanya, tanyakan pada dirimu gitu ya. Misal anak kita atau istri kita atau siapapun lah ya. Bapak Ibu ya Allah, kemudian sebutkan sini al-birru ma'at amnatnya ma'annat ilaihi nafsun. Yang namanya kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tentram. Ya, wa mana ilahi qalbun, hatimu juga tentram. Sedangkan wal ismun, dosa, mahakam fi nafsika wadadata fi sadri. Yes. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu gelisah. Gitu. Wa in aftakan nasa wa aftauka, dan hatimu gelisah meskipun
orang lain berulang kali membenarkannya. Jadi contohnya ngatain, ada si A, dia pinjam pada si B, pinjamnya 1 juta. Kemudian dia janji mau kembalikan seminggu misalnya. Kemudian seminggu itu dia tidak punya uang dan tidak bisa mengembalikan. Dia gelisah. Si C datang beritahu pada si A, gitu ya. Dia bilang sampai kan ya, udah nggak usah gelisah lah itu ya, nggak usah khawatir. Uang si B itu orangnya kaya, uang 1 juta itu kecil misalnya. Jadi si C ini berusaha menenangkan hatinya si A bahwa apa yang dilakukan itu tidak apa-apa misalnya. Tetapi yang namanya sebuah hutang atau apalagi niatan blank misalnya, itu tetap membuat hati gelisah. Itu namanya dosa. Moga nanti bisa di versi masing-masing kita ya. Bismillah. Baik, Bapak Ibu yang Allah, maka yang perlu kita perhatikan dari hadis tadi, ini betapa pentingnya hadis pun. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan hadis ini termasuk jawabul kalim. Satu kalimat singkat tapi maknanya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah, jawabul kalim ini adalah satu kemampuan, satu mukjizat yang Allah berikan hanya pada Rasulullah saja, tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Kenapa dikatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang singkat tapi luar biasa? Karena di situ ada albir, kebajikan, adalah kata yang mencakup semua perbuatan dan etika baik. Jadi Bapak Allah, nanti kita akan mengenal ada namanya khair, ada namanya ma'ruf, ada namanya birrun. Ini maknanya sama-sama baik. Jadi ada khair, ada ma'ruf, ada birrun. Ada hadis yang kita sering dengar dengan istilah kullu ma'rufun shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah, gitu ya. Dan namanya al-ma'ruf atau ma'rufun itu adalah kasratul khair wa ihsan. Yang namanya ma'ruf itu adalah banyaknya kebaikan, maknanya khair dan berkualitas. Jadi dengan sholat tadi ya, itu baru dikatakan ma'ruf jika banyak, artinya sempurna dan baik dan kualitas. Tapi kalau sholatnya masih acak-acakan itu belum, gitu ya. Sedangkan al-birrun itu disebut dengan kebajikan, bukan kebaikan. Maka al-birrun ini bukan sekedar baik secara perilaku, tapi juga ada etikanya. Jadi dengan menasihati seseorang misalnya. Kemudian menasihati itu baik, mengingatkan itu baik. Tetapi kalau jangan lakukan tidak pakai etika di tempat umum misalnya atau dengan cara marah-marah, itu belum termasuk birrun. Maka kata birrun ini seringkali digunakan untuk orang tua, birrul walidain. Ya. Karena di sini tidak ada syarat apapun untuk melakukan satu birrul walidain ini. Jadi jangan katakanlah punya putra tinggal di Jakarta, jangan tinggal di Solo atau sebaliknya. Jangan punya orang tua di kampung, di Jombang mungkin ya, atau dimanapun. Jangan tidak sih. Jangan kerja sukses gitu ya, katakanlah maaf, itu bisa mengirim uang kepada orang tua tiap bulan 10 juta misalnya. Jadi ada bapak ibu tinggal di kampung, jangan tiap bulan kirim 10 juta. Dan jangan anggap itu cukup. Mungkin benar cukup secara ekonomi. Tetapi di situ tidak menulis sebuah etika. Karena sesungguhnya dibutuhkan orang tua kita bukan sekedar uangnya dikirim, ditransfer, tapi kedatangan kita, pelukan kita dan sebagainya. Itu namanya birrun.
Betul ya. Jadi mohon maaf. Bismillah. Mohon maaf. Ya, jadi tingkatannya khair, kemudian ma'ruf, birrun paling atas. Makanya nanti Bapak Ibu, birrun itu yang diindikasi dengan hati kita ini, itu bisa mengalahkan fatwanya seorang ulama. Oke, nanti kita bahas ke sana ya. Sehingga al-birrun adalah kata yang mencakup semua perbuatan dan etika yang baik. Sedangkan kata ismun atau dosa adalah kata yang mencakup semua perbuatan jahat dan semua perbuatan keji yang besar maupun yang kecil. Itu ismun, itu dosa. Ya, jadi kalau kita bicara masalah diri kita ya, yang besar mungkin kita ketemu orang ya yang kita tidak berkenan, bukan kita maki-maki, itu besar. Yang kecil apa? Ya kita tidak suka sama orang, akhirnya terus hati kita muncul ngerasani walaupun sendirian. Mungkin kurang, itu termasuk dosa yang kecil. Tapi sama-sama ismun, sama-sama dosa. Betul ya? Jadi ini harus hati-hati sekali bahwa sebenarnya itu semua nanti bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyebutkan keduanya serta langsung menjadikan dalam satu hal yang berlawanan. Ya, jadi karena apa? Karena sesungguhnya kehidupan kita cuma dua itu. Kalau enggak melakukan satu kebaikan, ya sebaliknya kita melakukan dosa. Sama dengan duduk di ruang tamu, ruang keluarga misalnya, kalau enggak al-birrun ya pasti al-ismun. Kalau jenengan pas nonton TV juga ngantar gitu, ini cuma dua itu. Jenengan segera bercengkerama dengan istri, anak, bercengkerama dengan tamu, bercengkerama dengan tetangga, intinya cuma dua. Kalau enggak al-birrun ya al-ismun. Bahkan itu yang Allah. Sehingga hadis yang kita baca dari dua hadis tadi itu ada kandungan hadisnya, ada pelajaran yang diberikan pada kita semua. Yang pertama adalah definisi kebajikan tersebut atau al-birrun. Di mana hadis yang pertama, Nawas bin Sam'an beliau mengatakan bahwa kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Sedangkan Wabisah bin Ma'bad itu dijelaskan bahwa yang namanya kebajikan adalah apa-apa yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Jelas ya? Sehingga hal itu Bapak Ibu kita perhatikan dalam dua hal. Yang pertama yang dimaksud dengan kebajikan adalah bermuamalah dengan orang lain dengan berbuat baik kepada mereka. Sehingga tadi seperti itu, jadi bisa secara khusus kepada kedua orang tua misalnya, seperti sering disebutkan birrul walidain. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya kakek dari Bat Ismat bin Hakim dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku perlakukan secara baik? Apa jawab Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah berniat bapakmu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yakni kemudian yang lebih dekat dengan ibu, bapak, bisa kemudian anak, kalau ada orang tua ya, dan seterusnya. Jadi baik, ini Bapak Ibu yang Allah terkait dengan birrul walidain kita. Di hadis yang lain itu juga Rasulullah pernah ditanya tentang kebajikan sewaktu haji. Berarti cuma sekali di haji wada. Jadi beliau menjawab memberi makan dan menyebarkan salam, itu termasuk dalam kebajikan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, yang namanya albir adalah sesuatu yang mudah, yaitu bermuka manis dan berbicara yang sopan. Albir. Ini saya pikir sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, insyaallah.
Sehingga disebutkan jika albir kebajikan itu disebutkan secara bersamaan dengan kata takwa, diperhatikan ya, maka makna bir adalah bermuamalah secara baik dan dengan sesama manusia. Sedangkan makna takwa adalah melakukan suatu perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi al-bir wa taqwa ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian bertolong menolong dalam melakukan satu keburukan dan kekejian, dosa dan keji. Ini jelas sudah tambah ya dua. Sehingga kalau itu disandingkan Bapak Ibu, maka al-birrun itu berkaitan dengan muamalah kita pada sama manusia. Sedangkan at-taqwa ya bagaimana kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ya, sehingga kadang-kadang kebajikan berarti melakukan semua kebaikan dan kewajiban gitu ya. Sedangkan takwa adalah meninggalkan semua larangan. Ini juga penjelasan para ulama kita. Baik. Yang kedua, ini menarik ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang dimaksud albir adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kita pada Allah SWT, baik-baik maupun batin. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 177 ya, jangan sadar bersani ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masjid wal maghrib." Kita sebelum dilahirkan, gitu ya, sebelum kita dilahirkan ternyata Allah meniupkan roh di dalam diri kita, dan roh ini sebelum ditiupkan telah dipersaksikan di hadapan Allah dengan satu kalimat, Alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabb? Benarkah aku ini Rabb? Menggunakan kalimat Rabbikum. Kemudian kita semua menjawab, benar ya Allah, syahidna, dan kami semua bersaksi. Artinya Bapak Ibu yang Allah, kemudian Rasul tegaskan dengan satu hadis beliau, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah, adalah suci. Artinya Bapak Ibu Allah, kalau kita ingin kembali kepada rumah kita yang sesungguhnya, di mana rumah kita yang sesungguhnya? Di surga Allah. Maka kita harus hidup sesuai dengan fitrah kita. Dan ternyata fitrah ini seiring dan sejalan dengan kebenaran. Rasulullah bersabda bahwa kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Ini memberikan satu bukti bahwa Allah telah memberikan fitrah kepada hambanya untuk bisa mengetahui dan menerima kebenaran. Ya, jadi ini yang harus kita kuatkan Bapak Ibu. Ini sebagai Rasul sabdakan ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian di dalam surat Ar-Rum itu juga diingatkan bahwasanya fitrah Allah itu yang telah menciptakan manusia itu menurut fitrahnya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Dan fitrah tidak pernah berubah. Oh, fitrah jadi budak, tidak benar. Yang merusak adalah hawa nafsunya, yang merusak adalah pemikiran dia. Tetapi fitrah tetap suci. Sehingga kita perlu menjaga fitrah kita. Ya, baik. Sehingga yang namanya sikap sabar dan syukur itu juga semua identik dengan fitrah kita. Ya, baik. Bapak ya Allah, maka Allah juga telah memberitahukan kepada kita, hati seorang mukmin akan merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena hati sudah lapang dengan cahaya keimanan. Maka ketika berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya samar atau tidak jelas, akan dikembalikan pada hati. Jangan diundang gitu, waliman atau pesta lah waliman gitu. Kemudian ya udah diundang waliman sebagai wajib untuk hadir. Begitu dia datang ke sana ternyata ada live-nya, ya. Ada musiknya, ada elektronya dan sebagainya dengan menampilkan seperti itu misalnya. Ini satu sisi kita hadir untuk mendatangi undangan tersebut. Di sisi yang sama ada bentuk
ketidakbaikan di situ atau kemaksiatan lah lebih tepat. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita segerakan datang kemudian langsung pulang, ya. Tidak menikmati sajian tersebut. Pada saat kita diundangi gitu ya, dan ini diberikan dihormati dengan itu ya, lagi-lagi di situ nanti akan sesuatu yang samar itu akan mendapatkan sebuah kegelisahan. Maka itu semua perlu kita kembalikan kepada hati kita. Ya, jika hati merasa tenang, maka hati itu adalah kebaikan. Namun jika hati merasa gelisah dan resah, maka semua dipastikan hati itu adalah dosa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, hati akan merasa tenang. Bapak Ibu Allah, waktunya ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Baik. Nanti kalau ada langsung aja, nggak apa. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah, hadis ini jadi bicara masalah kebajikan, yakni tanda-tanda dosa. Bapak Ibu Allah, dosa memiliki dua tanda. Tanda yang sifatnya di dalam dan tanda yang sifatnya di luar. Tanda yang sifatnya di dalam adalah kegundahan atau keresahan di dalam hati dan tidak tenang. Ada orang berselingkuh, kalau udah tenang berarti udah gak punya fitrah ya. Kalau berselingkuh tapi masih ada kegundahan ya. Dan seterusnya lah ya. Sehingga Rasulullah bersabda, dosa adalah apa-apa yang menimbulkan kegundahan di dalam hati. Dengan demikian Bapak Ibu, betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya dosa adalah kepedihan hati. Jadi ini lagi-lagi buat kita ya, buat orang yang biasa, bukan buat orang yang biasa melakukan dosa, buat kita yang biasa melakukan satu kebaikan, ya, bahwa dosa adalah kepedihan hati. Adapun tanda-tanda luar adalah tidak suka atau rasa tidak suka yang diukur oleh ukuran agama jika dilihat orang lain. Ya, jadi dengan melakukan judi misalnya, kan sering judi itu di tempat-tempat yang sepi atau dan sebagainya lah, dan seterusnya. Atau dengan cenderung menyamarkan diri biar tidak dikenal ya, dan seterusnya. Jadi baik, Bapak Ibu Allah, kemudian yang keempat ini penting buat kita nih, yakni hadis ini mengajar kepada kita, kalaupun ada keraguan dan bertentangan dengan fatwa seorang ulama, maka yang kita pilih adalah hati kita. Saya ulang lagi ya, kalau misalnya ada sebuah fatwa dari seorang ulama terkait dengan perilaku yang kita lakukan, tetapi di saat yang sama ada keraguan diri kita, maka yang dipilih adalah hati kita, bukan fatwa ulama. Oke, kita contohkan ya. Jika seorang muslim meragukan suatu fatwa karena bertentangan dengan suara hatinya, maka ia boleh meninggalkan fatwa tersebut. Kenapa? Karena fatwa berbeda dengan sikap takwa dan warok ya. Ya, jadi karena fatwa lagi-lagi itu karena berbeda dengan sifat takwa dan tawadhu. Seorang mufti atau memberikan fatwa tadi ya, melihat dari sisi zahirnya dan tidak mengerti atau mengetahui sisi batin dari seorang yang diberikan fatwa. Yang tadi. Sedangkan seorang muslim yang meminta fatwa tadi lebih mengetahui kondisi dirinya. Lagi ini berlaku kalau orang muslim juga begitu. Atau fatwa yang diberikan hanya didasari atas praduga dan kecenderungan hawa nafsu. Bapak Ibu Allah, Imam An-Nawawi mengisahkan ya, jika sebuah hadiah diberikan oleh seseorang yang hartanya didominasi oleh barang yang haram, sama lagi misalnya dengan diberikan hadiah oleh seseorang dan orang ini hartanya didominasi oleh barang yang haram, hasil judi, hasil korupsi misalnya dan sebagainya lah ya. Sementara penerima hadiah itu ragu akan kehalalan hadiah tersebut, kemudian mufti memberikan fatwa, memfatwakan halal.
maka hadiah tersebut tetap meragukan dan sebaiknya ia tetap tidak memakainya. Jadi misal ini yang terjadi teman-teman di satu instansi Bapak Ibu ya. Di satu instansi itu karena punglinya luar biasa, maka tiap Jumat ya, akhir pekan itu di lancinya itu semua ada amplopnya, uang bagi-bagi dari pungli tersebut. Ya, ini di instansi tertentu lah ya. Kemudian ada yang memfatwakan itu halal gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah uang hasil kerja yang kalian lakukan, ada biaya kontrak, biaya jasa. Pada zat yang sama gitu ya, ini sesungguhnya seluruh kebutuhan dia udah dapat gaji, udah macam-macam, jangan dapat dia terima. Sehingga orang-orang yang sempat yang imannya bagus, maka dia meragukan itu dan dia tidak mau terima itu. Kalaupun terpaksa diterima, yang disalurkan pada tempat-tempat yang semestinya terima. Ya, sehingga yang pernah dibahas Bapak Ibu, jadi dana-dana seperti ini itu tidak boleh dimakan. Kemanapun, ke panti asuhan nggak boleh dimakan. Bolehnya untuk apa? Untuk bangun. Boleh. Ini fatwa yang paling ringan. Jadi kalaupun nanti misal menurut saya jaringan di pihak seperti itu ya, jaringan di instansi yang sering dapat uang nggak jelas itu, ya, kalaupun mau dibangga yatim piatu sampaikan Pak, tolong jangan untuk dimakan, buat untuk fasilitas umum, fasilitas sarana misalnya. Ini penting. Nanti kalau dimakan kasihan anak-anak. Gitu ya. Baik. Bapak itu yang menjawab Allah, atau contoh yang lain, ini seringkali terjadi dulu, yakni seorang perempuan itu beritahu bahwa si fulan dan si fulana, anak laki anak perempuan, yang dia mau menikah, dan ternyata dia adalah saudara sepersusuan. Ya, seorang ibu memberitahu bahwa si fulan dan si fulana ini dulu saya susui misalnya. Kemudian mufti, orang yang memberikan fatwa tadi, membolehkan pernikahan antara keduanya dengan alasan tidak sempurnanya jumlah susuan. Jadi ternyata menurut saya ini ada orang melahirkan hampir bersamaan ya, dua orang ibu ya melahirkan. Kemudian yang satu ibu ini susunya luar biasa segernya banyak, sedangkan yang satu tidak keluar. Pernah Bapak Ibu lihat terjadi itu? Kebetulan ini kenal, kemudian mungkin juga tetangga bisa jadi. Kemudian sang ibu ini yang anaknya menangis karena nggak bisa menyusui tadi, hanya ibu yang punya susu banyak ini menawarkan, udah tak susuin anak biar nyaman. Itu boleh. Itu boleh menyusui anak ini sehingga menjadi saudara sepersusuan, walaupun ada syaratnya. Ya, bukan sekedar sekali menyusui kemudian itu jadi syarat, tapi itu ada syarat. Tapi walaupun sudah seperti itu, si ibu tadi itu mengisahkan, ya, nah, kamu sama tetanggamu temanmu ini itu dulu susu sama ibu, dan ternyata mereka hanya tumbuh dewasa, saling mencintai, saling suka, gitu ya. Sehingga dia mau menikah. Ibunya cerita, jangan nak, kamu dengan temanmu kan dulu saling ibu susui. Datanglah kepada ulama misalnya, atau ustadz atau kiai untuk minta fatwa. Ibunya ditanya, dulu seberapa banyak ibu menyusui? Ya saat itu kita bareng-bareng melahirkan dan karena anak saya susui. Sampai dia kenyang, cuma sekali misalnya. Akhirnya si muftinya ini membolehkan, ya udah kabul kalau itu boleh menikah, misal gitu ya. Tetapi ibunya ini meyakinkan bahwa itu kabul saudara persusuan dan itu haram untuk menikah. Maka seperti ini yang dipilih adalah bagaimana ketenangan hati itu, maka sebaiknya itu tidak melaksanakan satu pernikahan. Gitu ya. Ini contoh-contoh yang saya yakin nanti banyaklah kita jumpai di masyarakat. Tapi Bapak Ibu, lain halnya jika fatwa itu dikuatkan dengan dalil syar'i, maka setiap muslim harus mengikuti fatwa tersebut. Ya, meskipun terasa berat baginya, misalkan yang rusuh atau keringanan yang diberikan oleh zakat yang seperti berbuka puasa ketika bepergian atau sakit ya, mengkosong dan seterusnya ini. Baik.
Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya lagi bahwasanya ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih binatang kurban dan tahallul pada satu umrah Hudaybiyah, ya, itu artinya para sahabat karena kondisi paceklik itu berat gitu, maka Rasulullah keluar memberikan contoh. Ya. Kemudian juga saat terjadi sebuah negosiasi dengan Quraisy untuk menyepakati agar mereka kembali ke Madinah, itu kan berat ya. Jadi saat itu Bapak Ibu, begitu Rasulullah hijrah, kemudian kaum Quraisy ini mengadakan perjanjian dengan Rasulullah setelah Rasulullah berhasil hijrah dan kaum muslimin, yakni orang Islam yang di kota Mekah ini boleh hijrah ke Madinah jika mendapatkan restu dari keluarga besar dia. Sehingga kalaupun tidak, maka tentunya nanti begitu hijrah ke Madinah, maka kewajiban orang-orang Madinah untuk mengembalikan kepada kota Mekah. Menarik Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu Allah, ada seorang sahabat ya, yang dia orang tuanya masih kafir, maka beliau hanya berhasil hijrah ke Madinah, kemudian disusul oleh orang tuanya. Dan karena berdasarkan perjanjian ini, gitu ya, dengan perjanjian ini, maka dia harus kembali kepada kota Madinah. Dia mohon pada Rasulullah untuk dilindungi dan sebagainya, maka Rasulullah sampaikan kita harus akui, kita harus ikuti perjanjian yang kita lakukan dengan orang kafir Quraisy. Jadi barang siapa yang berhijrah ke Madinah, kemudian maka orang Islam Madinah berkewajiban mengembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalaupun ada orang-orang Madinah, orang Islam Madinah, dia datang ke Mekah, maka nggak boleh balik ke Madinah. Itu terjadi beberapa tahun. Sehingga Bapak Ibu Allah, terjadilah satu peristiwa. Ya. Pemuda-pemuda yang masuk Islam ini, karena dia nggak bisa masuk ke Madinah, dan dia tidak pengen tinggal di Mekah, gitu ya, maka dia tinggal di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Apa yang mereka lakukan? Yakni mereka menghadang kafilah-kafilah orang kafir Quraisy ini untuk diambil, karena sebenarnya itu adanya kaum muslimin. Sehingga Bapak Ibu Allah, yang terjadi apa saat itu? Maka orang-orang kafir Quraisy ini kesulitan ngambil sikap, gitu ya. Mau ditumpas, ini adalah putra-putra mereka, gitu ya. Nggak ditumpas atau dibiarkan, mereka rugi karena saya kafir hebat diambil diantarkan ke Madinah. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya Allah gerakkan hatinya orang kafir Quraisy ini untuk yaudah kalau gitu perjanjian diubah, yaudah kalaupun yang mau hijrah ke Madinah biarin yang gitu aja. Sama. Ini contoh Bapak Ibu. Baik. Bapak itu yang benar Allah, maka yang perlu diambil yakni betapa Allah tidak akan berikan pilihan pada kaum muslimin kecuali taat pada Allah SWT sebagai dari Al-Ahzab. Wa magana lil mu'min wala mu'minat idza taqatta wa rasulah. Ya, tiada pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketentuan. Ya. Kemudian al-hadat min amarihim wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, kemudian dia menentukan pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Maka siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nanti ini jelas sekali. Baik. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan ya, jadi demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahkim untuk berhukum kepadamu Muhammad dan perkara diperselisihkan di antara mereka, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Ini Bapak Ibu Allah terkait dengan ayat ini yang sering muncul di kita dalam terkait dengan waris. Ya, jadi seringkali kita kan suka-suka ya, suka-suka dan udah yang perempuan misalnya, atau timbang repot-repot dibagi roto misalnya,
Misal itu contoh. Atau mungkin cak sama nusuki aja, gak usah warisan, gak usah. Itu dia, kan banyak yang kejadian dari itu. Terus saya sering kali dapat pertanyaan seperti dari teman-teman. Gimana Ustaz, kami ini, saya sebutkan ya, kami berempat. Kami yang laki ini alhamdulillah ditakdirkan punya harta cukup lah. Tinggal adik kami perempuan 2. Gimana Ustaz kalau itu kita kasihkan kami? Boleh. Tapi ada tahapan-tahapan. Karena sesungguhnya waris itu adalah ketentuan Allah dan harus kita ikuti. Tidak boleh kita ngarang dengan cara-cara kita sendiri. Gimana caranya? Ya udah dibagi aja sesuai dengan aturan Allah. Setelah itu jangan dibahkan pada saudaranya. Kami ngalami juga. Jadi pada saat kami berbagi harta waris juga nganten. Ada salah satu saudara kami nganten, udah dibagi rata, tidak boleh saja. Tidak boleh. Karena waris ada karena itu ketentuan Allah, karena kita beragama Islam, maka kita harus ikuti dengan aturan-aturan Allah. Sehingga kita bagi sesuai dengan aturan Allah. Setelah selesai, kemudian ada yang berkeinginan, ya udah kalau gitu kita yang laki-laki menghibahkan sebagian kepada saudara perempuan sehingga terbagi rata. Sudah ngatain Bapak Ibu, ada satu yang nangis karena ternyata kita nggak tahu kalau dia punya utang banyak. Oke, sehingga saya sampaikan lagi, saya sampaikan pada saya yang paling kecil Bapak Ibu. Saya sampaikan, ya udah, ikhlas nggak kalau kita memberikan hibah kepada adik kita ini, saudara kita ini misalnya. Sebuah masih, sehingga ini utangnya terlunasi, kita semua dapat dengan ketentuan dia. Tapi laki-laki yang pertama harus dilewati. Kata dia, ini pentingnya iman, pentingnya Islam. Kalau misal anggota keluarga ini tidak memiliki dasar keimanan yang cukup, pasti berat. Yang bayangkan nilainya kan bisa ratusan juta. Kalau begitu ya, kita berikan jima-jima. Karena kita sadar itu adalah bagaimana cara Allah mempersatukan hati kita dengan tidak disilaukan dengan harta tersebut. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Jadi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah dan Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim atau berhukum kepadamu Muhammad dan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuh hati dan sepenuhnya. Ya. Bapak bin Allah tadi terkait dengan kisah Hobison tadi ya, yang katakan kamu datang untuk menanyakan tentang albir kan, ini menunjukkan bahwa mukjizat Rasulullah itu salah satunya beliau tahu hati seseorang, gitu ya. Maka sebenarnya kita juga sakit Bapak. Kita bisa. Syaratnya kita harus menjadi wali Allah. Mau nggak mungkin? Oh mungkin, sangat mungkin. Ya, karena dalam hadis Rasulullah ya, bahwa yang namanya wali Allah, waliullah adalah mereka yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan wajib, semua ya, sholat wajib, puasa wajib ya, kemudian zakat. Itu untuk taqarrub ila Allah, hanya karena Allah. Itu satu syaratnya. Syarat yang kedua, kekasih Allah itu atau wali Allah itu, yakni mereka senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dia perbanyak sholat rawatibnya, sholat duha, sholat malam, dan sholat. Kalau sholat puasa juga namanya. Sampai aku mencintai dia. Sallallahu. Jadi itu bahasanya. Kalau sudah aku mencintai dia, yang menjadi kekasih atau wali Allah, maka sesungguhnya tangannya adalah tanganku, matanya adalah mataku, kakinya adalah tanganku. Ya, maka orang seperti ini bisa dilihat Bapak Ibu. Niat jahat seseorang. Jadi baik. Monggo, kalau ditanyakan. Ini kisahnya tadi. Kemudian ini ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, hadis yang kita pelajari tadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia. Ya, karena merupakan implementasi dari syariat dan berbagai adab di dalam Al-Quran. Karenanya Allah mujinya dengan innahu
khuluqun azim. Sesungguhnya dialah Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, sering kami sampaikan di majelis ini gitu ya, bahwa saat kita bicara mengenai akhlak ada 3 tahapan. Akhlak baik, akhlak hasanah, akhlak karimah, dan akhlak azimah. Akhlak hasanah itu siapa? Ya, akhlak yang manakala jenengan udah biasa melakukan kebaikan, satu ketika dizalimi oleh orang lain, maka orang yang memiliki akhlak hasanah maka dia memaafkan, dia tidak dendam, itu selesai. Ya. Sedangkan di level berikutnya akhlakul karimah itu dia bisa melakukan satu kebaikan, kemudian ada orang yang mendolimi dia, itu yang dilakukan dia memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk dia, mendoakan kebaikan, bukan mendoakan hukuman. Itu akhlakul karimah. Sedangkan akhlakul azimah Bapak Ibu, yakni manakala kita sudah bisa melakukan satu kebaikan, kemudian ada orang yang mendolimi kita, maka yang kita lakukan yang pertama kita memaafkan, yang kedua mendoakan, dan yang kita kasih hadiah. Masihnya malah kasih hadiah. Jadi Rasulullah biasanya, salah satu kisahnya kita kenal ya, Rasulullah itu kalau awal-awal sholat di Masjidil Haram itu ada yang melempari kotoran, dilempar. Sehingga satu ketika sampai beliau tidak dilempari, maka bertanya, di mana kemana si fulan? Wahai Muhammad, dia sakit. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau setelah saya sholat, beliau mundur ke rumah, ngambil buah-buahan, dia jenguk orang yang sakit tadi. Yang bayangkan, orang yang biasa melempari kotoran sudah dimaafkan, didoakan, dan dikasih hadiah. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Karena saya jumpai beberapa kiai juga ngantar Bapak Ibu. Jadi di kampung itu ada namanya rebuan, ada namanya kemisah gitu ya, atau kajian apapun lah. Dan kiai itu biasanya ngajak ajudannya, biasa itu, santrinya lah. Dan santrinya salah tugasnya selain membantu kiai tadi juga mendengarkan komen dari para masyarakat. Sehingga begitu kotor ya, kemudian si jamaahnya bilang, Kiai tadi lo si A disebutkan lah ya, itu katanya ya itu diberikan kecil-kecil aja lah ya. Maka ya ini sampaikan, oke, tolong antar saya ke dia. Jadi ke rumah si A ini selain memberikan maaf tadi juga memberikan hadiah. Itu saja. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau menjadikan ada orang yang menteri menjadikan kasih hadiah, insya Allah nanti akan menjadi sahabat kita semua gitu ya. Itulah Rasulullah akhlaknya itu. Jadi sebagaimana Rasul Sayyidah Aisyah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu Allah, hadis ini lagi-lagi mendorong kita untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan bagian terbesar dari kebajikan. Dan Islam itu sangat menghargai hati, bahkan menjadikan sebagai tempat merenung sebelum bertindak. Bapak Ibu Allah, Islam agama juga memberikan kontrol dalam diri manusia, sedangkan hukum atau manusia hanya memberikan kontrol dari luar. Dan terakhir, agama mencegah seseorang dari melakukan sebuah dosa atau satu dosa, karena agama menjadikan jiwa sebagai pengawas bagi setiap manusia. Sama lagi Bapak Ibu, agama menjadikan seseorang menghindari melakukan sebuah dosa. Kenapa? Karena agama menjadikan jiwa sebagai pengawas bagi setiap manusia. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang hanya menekankan sisi luar sehingga mudah bagi orang untuk melakukan tipu muslihat. Bapak Ibu Allah, semoga kita semua mampu melaksanakan ini semua. Dan saran yang terakhir Bapak Ibu, sempatkan atau berikan waktu khusus kita untuk senantiasa bermesraan dengan Allah SWT. Semoga kita mampu melaksanakan itu semua. Maka teman-teman, monggo Bapak Ibu para yang didiskusikan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon izin Pak Ustaz, kami bertanya. Sejauh ini kita selalu berolah sebagai seorang makhluk ini. Kemudian kita masih ragu antara lebih utama mana kita mendahulukan tobat dan tobat atau takwa. Di sisi lain di Al-Quran juga disebutkan bahwa dalam segala hal itu adalah karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu amat luas. Barang siapa yang tidak bagaimana saya redaksinya itu harus mohon dibantu, yang tidak mengendah, tidak mengakui rahmat, tidak rahmat dan terima kepada Allah itu kita termasuk orang-orang yang mohon maaf saya lupa sesat atau apa gitu. Mohon diperbaiki redaksinya. Mohon dijelaskan mana yang lebih utama, kita mengutamakan takwa atau tobat dalam melaksanakan syariat Allah. Terus yang kedua, terkait dengan waris Pak Ustaz. Di satu sisi kita harus diwadahi bahwa apa yang keputusan ibu itu atau bapak itu kita umakan dari di atas muka bumi ini, dan yang kita Allah adalah karena tidak berasal dari mana orang tua pertama itu. Dengan ketetapan beliau yang menurut kami tidak sesuai dengan Al-Quran, bagaimana sikap kita untuk memperbaiki hal-hal yang demikian, karena ada dalam Al-Quran itu saya tidak mengikuti ketetapan saya dalam termasuk golongan orang yang sesat seperti saat itu di Al-Quran disebut juga terkait dengan waris. Yang ketiga Pak Ustaz. Ya, apa? Moga dahulu. Sabar Bapak Ibu. Coba. Ya, dahulu moga. Yang ketiga Pak Ustaz, untuk bersih hati ya Pak Ustaz, seperti yang jelas penjelasan sebutkan tadi, untuk bersih hati, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan kata hati yang diridhoi Allah. Mohon maaf jika pertanyaannya terlalu banyak dari kita waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Ya, langsung atau berapa? Ya, baik. Terima kasih Ibu, pertanyaan luar biasa ya. Jadi yang pertama, lebih dulu mana kita bertobat dengan bertakwa bersama-sama Bapak Ibu. Jawabnya bersama-sama, karena sesungguhnya tidak mungkin dicampur adukan ya. Jadi antara tobat dan takwa itu adalah satu hal yang satu paket gitu. Saatnya dengan melakukan satu ketakwaan itulah taubat ya. Saat melakukan satu melakukan taubat itulah takwa ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul tawibin. Jadi orang yang senantiasa bertaubat. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Ya, maka ini menjadi hal begitu menjadikan meningkatkan ketakwaan, itulah hakikatnya sebuah taubat. Ya, jadi taubat itu Bapak Ibu, manakala kita pirsa apa yang kita lakukan itu bukan sekedar salah, tapi tidak sempurna, maka kita bisa menyempurnakan namanya taubat. Itulah takwa. Ini berarti takwa, dan ini menjadi terus kita. Makanya kenapa di dalam doa-doa kita yang dilantunkan ya Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini semua adalah buah dari yang kita dapatkan yang namanya dari takwa. Baik. Kemudian yang kedua, rahmat tadi ya. Terus ya.
Laras Bapak Ibu. Jadi semua kebaikan yang kita dapatkan adalah karena rahmat Allah. Ya, jadi Rasulullah Allah itu setelah menciptakan alam semesta ini, kemudian dengan keseimbangannya, ada dosa, ada kebajikan, ada nanti siksa, ada apa? Ada kenikmatan ya. Kemudian Allah dusut di atasnya, dan di atas ini tertulis satu kalimat besar gitu ya, bahwa sesungguhnya rahmatku itu jauh lebih besar dibandingkan dengan azabku. Sehingga nanti kita jumpa sebuah hadis Bapak Ibu, jika kamu orang yang memiliki dosa sebesar gunung, seluas lautan, arti bentuk dosanya tidak terbatas, kemudian datang kepadaku dengan bersungguh-sungguh dan mohon ampun padaku, pasti aku kabulkan karena rahmat Allah. Ya. Sehingga seluruh yang kita rasakan hari ini adalah rahmat Allah Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sempat hitung ada sebuah riset. Ya, ternyata kebutuhan kita akan menunjukkan maha baiknya Allah, maha rahmatnya Allah. Ya, ini pada saat kita dengan duduk seperti ini gitu ya. Ya, ini kita hitung oksigen sama nitrogen saja yang kita butuhkan per hari Bapak Ibu. Itu kalau diuangkan itu kita butuh per hari itu 160 juta. Per bulan itu butuh 5,5 miliar per orang. Ya, bisa bayangkan gitu ya. Per tahun berarti berapa itu ya? 5 dari 22 miliar. Per 10 tahun berarti dan seterusnya lah gitu ya. Mau dihitung sendiri. Itu baru satu orang. Ini kan rahmat Allah, makanya pada saat ada seorang yang hidup sampai 1000 tahun, yang dia senantiasa hidupnya beribadah pada Allah saja dan tidak pernah melakukan satu dosa, kemudian Allah perintahkan masuklah ke surgaku karena rahmatku. Dia menjawab, ya Allah saya nggak mau masuk surga karena rahmatmu, tapi karena ibadah yang aku lakukan. Allah terima, oke kalau gitu. Coba kita bandingkan. Bapak Ibu yang beribadah 1000 tahun tidak pernah melakukan dosa, hanya beribadah saja, dan matinya kondisi sujud, itu dikisahkan itu. Kemudian ditimbang dengan dua rahmat Allah yang namanya mata, imbang Bapak Ibu. Maka disampaikan ini belum dihitung telinga yang aku berikan, belum dihitung dengan makan yang aku berikan dan seterusnya. Subhanallah ya, lagi-lagi kita harus mengaku bahwasanya leres Bapak Ibu, kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita keluarga kita sakinah wa rahmah karena rahmat Allah dan seterusnya. Baik, yang terakhir yakni hati Bapak Ibu, leres. Ya. Jadi kita terus harus mengasah hati kita. Dengan apa tentunya kita tingkatkan keimanan kita dan amal-amal kita. Jadi kalau tadi bahasa Rasulullah itu sederhana ya. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, maka amalkan dua hal tadi. Yang kita menjadi kekasih Allah. Apa itu? Jaga sholat ibadah wajib kita. Bapak Ibu yang Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan gini. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini namanya Arab Badui ya, perlu punya ilmu yang banyak. Ya Rasulullah, sholat wajib itu berapa? 5 dia bilang. Kemudian Arab Badui ini merasa badannya kuat, dia bilang gini, ya Rasulullah boleh nggak aku nambah sholat wajib? Ini ada Bapak pertanyaan seperti itu ya. Ya Rasulullah boleh nggak aku nambah sholat wajib? Nggak boleh. Sholat wajib itu cukup 5. Kalaupun kalian mau nambah, lakukan sholat sunnah, tapi jangan pernah mengurangi sedikit pun amalan wajib. Saya gitu Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang bersih, pertama jaga ibadah-ibadah wajib kita, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian kan sempurnakan dan ibadah-ibadah sunnah, pasti Allah akan mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbu ma yuhibbuna. Allah akan menjadikan kita pribadi yang dicintai Allah, dan Allah kita akan mencintai. Saat itulah hati kita bersih tadi, sehingga setiap kebaikan kita bisa rasakan, setiap dosa kita juga bisa menolaknya. Wallahu a'lam. Maka tadi Bu ya baik. Untuk mohon perkenannya di Oke baik. Baik Bapak Ibu Allah, kita mohon Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa para guru kita, dan mengampuni dosa para pemimpin kita. Kita mohon Allah, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri yang soleh dan solihah, yang senantiasa membahagiakan kita dapat doa Allah serta diijabah seluruh keinginan-keinginan mulia mereka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد الأمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم اللهم انصر للمجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم سلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل مكان والزمن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأحلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.